Puji Tuhan, saudara sekalian, saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Ya, ditolong dan dilindungi dan dijaga oleh Roh Kudus Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini yang begitu luar biasa. Kami semuanya anak-anak Engkau bisa berkumpul belajar firman Engkau. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Urapi hamba Engkau juga yang menyampaikan firman Engkau. Supaya firman Engkau bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan terdapat di Yohanes 4. Ya, ayat yang kelima. Ia harus melintas daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikla, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Nah, apa yang terjadi? Yesus duduk di sana panas sekali, ya jam 12. Maka datang seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Belilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan mereka menganggap orang Samaria rendah, dosa, dan orang yang tidak berharga. Ya. Dan perempuan itu mengatakan, Tuhan, kenapa kamu minta? Saya kan orang Samaria. Nah, dijawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, belilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat kamu katakan bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Wow, Tuhan tahu dia itu siapa. Dia adalah seorang perempuan yang suka ganti-ganti suami, cowok. Dan Tuhan tidak marah dia. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Nah, perempuan ini begitu luar biasa. Sesudah dia bicara dengan Tuhan Yesus dan dia lari. Mari lihat di ayat 29. "Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Begitu berapi-api, ibu ini memberi kesaksian. Kenapa? Karena dia sudah ketemu dengan Yesus. Saudara sekalian, iman kita itu bukan dari keturunan keluarga. Bukan karena papa kita pendeta, kakek kita penginjil, nenek kita bekerja, ya mama kita itu pelayan, dan otomatis kita mempunyai iman. Tidak. Biarpun kita lahir dari keluarga Kristen, nggak tentu. Kita mau mempunyai pengalaman seperti orang Samaria ini, yang mempunyai intim hubungan dengan Tuhan Yesus. Melewati apa?
firman Tuhan. Melewati apa? Puji-pujian di gereja. Melewati apa? Persekutuan. Iman itu bukan logik, bukan pikiran. Nggak masuk akal kadang-kadang. Tapi iman itu adalah percaya. Dan percaya Tuhan Yesus itu akan menguatkan kita punya jiwa roh. Bagaimana kita mendapatkan iman itu? Kita harus mau sering baca firman Tuhan. Mendengarkan lagu puji-pujian seperti saya khotbah ya, di hari Minggu. Kita harus mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita mau sering memuji Dia. Karena Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus itu di salib itu memberikan kita hidup yang kekal. Kalau kita belum mempunyai pengalaman dalam hidup kita, kita berdoa, Tuhan berikanlah saya pengalaman. Supaya saya seperti wanita ini bisa berteriak, bisa menjadi saksi hidup. Lihat, marilah lihat. Orang ini telah mengatakan segala perbuatan aku. Nah, dia memberanikan saksi karena dia tahu siapa Tuhan dia. Dia berani saksi karena dia tahu Tuhan telah merubah dia. Dia puas. Kenapa? Tuhan tahu dia punya 5 suami. Ini bukan suami dia. Nah, saudara sekalian, sesudah dia bertobat kenal Yesus, dia tidak takut untuk memberi kesaksian. Kita juga harus mau mempunyai keberanian sampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang yang sekeliling kita. Ya, Tuhan Yesus berkati, ingat, perempuan yang nakal ini hidupnya dirubah menjadi hidup yang baik. Kenapa? Karena Yesus mengasihi dia. Dulu dia sengsara, sekarang dia mempunyai pengharapan yang baru. Waktu kita ketemu dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan akan membawa kita mempunyai iman, percaya pada dia. Dan kita mendapatkan karunia Tuhan, dan kita akan dibenahin, dikuduskan oleh firman Tuhan dan juga Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Biarlah Tuhan kami seperti perempuan Samaria ini bisa merasakan kehadiran Engkau, bisa bertobat, bisa berteriak, bisa mengatakan menjadi saksi hidup dan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, pakailah kami Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.